Tes. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang dan nikmat untuk terus istiqomah di atas jalan menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana yang saya janjikan pekan lalu, ya seharusnya hari ini kita bahas fikih muamalah, ya. Hanya saja saya baru teringat ada sebagian yang mengingatkan, ya, dan juga permintaan dari sebagian tentang praktek, ya, praktek bagaimana tata cara umroh. Jadi hari ini kita nggak belajar, hari ini kita umroh meskipun umrohnya halusinasi. Ya, jadi kita kata pepatah Inggris, with praktek makes perfect, ya. Dengan praktek jadi lebih sempurna. Kalau kita selama ini paham teori, insya Allah pada malam hari ini kita akan langsung praktek umroh, tata cara umroh dari A sampai Z. Dan semoga juga ini videonya juga saya berharap ini menjadi bekal jariah juga, ya, amal jariah, biar bagaimana sih sama ini kan cuma teori, ya, ndak ada prakteknya. Ini praktek, ya. Dan sebelum praktek sedikit ada muqaddimah bahwasanya umroh, ya, umroh itu ada 4 manasik minimal yang harus kita pahami. Ya, ada 4 manasik atau rangkaian ibadah umroh, ya, yang harus kita pahami. Yang pertama namanya ihram. Apa yang pertama? Ihram. Yang kedua tawaf. Apa? Tawaf. Yang ketiga sa'i. Apa? Sa'i. Yang terakhir adalah al-halaq, mencukur rambut atau memendekkan rambut. Kita ulang, yang pertama apa? Ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang terakhir al-halaq, mencukur rambut atau taksir, memendekkan rambut. Ya, kita mulai, ya. Dan saya minta bantuan sebagian teman-teman, ya. Pertama kita mulai dari, ya, memindahkan meja ini ke tengah, ya. Karena ini menjadi Ka'bah nanti, ya, Ka'bah miniatur, ya. Bismillah. Ya. Mohon bantuan. Ya teman-teman, sebelumnya, ya, nanti nggak ada yang duduk, ya. Sekarang nggak apa duduk. Teman-teman semuanya harus kita pahami, umrah itu ada yang langsung ke Jeddah, ada yang ke Madinah terlebih dahulu, dan beda tata caranya, ya. Ada yang pesawatnya langsung ke Jeddah, ke Mekah, Jeddah, Mekah. Jadi yang pertama kali langsung ke Mekah. Ada yang umrohnya dia ke Madinah terlebih dahulu. Entah dia landing langsung ke Madinah atau dia ke Jeddah ke Madinah terlebih dahulu. Kalau pesawat yang langsung ke Mekah, maka kita ihramnya, ya, atau kita siap-siap untuk ihram dari Indonesia. Dari Indonesia. Agak ribet sedikit, ya. Tapi kalau kita ke Madinah, ya, kita ihramnya di Madinah atau di Zulhulaifah. Jadi yang pertama kita harus pahami, yang pertama adalah ihram. Ihram itu niat, ya. Yang lebih sering, ya, kalau kita pakai yang ke Madinah terlebih dahulu. Kalau kita ke Madinah terlebih dahulu, sekarang kita lagi di hotel nih, Hotel Madinah, ya, kata mutawifnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita beranjak siang nanti. Ya, biasanya siang, udah makan siang, maka diharuskan bapak-bapak udah mandi ihram, disunahkan mandi. Sebelum ihram apa disunahkan? Mandi terlebih dahulu, mandi sebersih-bersihnya. Yang kedua, mencukur apa yang perlu dicukur, potong kuku, ya, cabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, ya, ini disunahkan. Kemudian memakai minyak wangi di sekujur tubuh.
pakai minyak wangi, ya. Ini sebelum ihram di hotel biasanya, di hotel. Kemudian kita menggunakan pakaian ihram. Ini namanya kain, ya. Kain ihram nggak harus seperti ini. Kalau nggak ada bisa ambil taplak meja, ya, atau spray. Intinya ini pertama kainnya ada dua. Ya, entah yang mana yang jadi rida dan izar. Ya, Ustaz Abu Soleh bisa bantu saya. Ya. Jadi pakaian laki-laki hanya dua, Pak. Yang pertama pakaian atas, yang kedua pakaian bawah. Pakaian atas dan pakaian bawah. Lepas semua pakaian termasuk celana dalam. Dan kita mulai dengan cara bagaimana memakai kain bawah atau izar, sarung bahasa kita. Sebenarnya tidak ada cara pemakaian yang khusus. Ya, terserah, yang penting aman. Lebih baik pakai sabuk. Tahu sabuk? Ikat pinggang, ya. Ya, kalau saya pribadi yang saya suka dan saya pelajari, tolong biasanya lebih enak dibantu oleh dua teman. Tolong pegang pojok ini. Nah, ini, ya. Kayak biasa. Ya. Dia sebelah sini terlebih dahulu, ya. Ya. Jadi tolong lagi. Ya. Jadi, ya. Seperti ini. Kemudian sini yang di depan masukin di belakang. Nah, ini masukin ke belakang, ke belakang, ini ke belakang badan Nana. Nah, yang ininya aja, satu aja. Iya, ke belakang, ke dalam sini. Enggak ke dalam, ya dalam sini. Nah, ya. Masukin ke dalam, Pak. Ya, tolong masukin ke dalam banget sampai ujung sana. Ah, ya. Semakin dalam semakin bagus. Kalau bisa keluarkan dari atas ujungnya. Nah, tarik keras-keras, Tad. Lagi-lagi ke sana, ke pojok sebelah kiri, sini. Langsung sekeras-kerasnya. Nah, ya. Ini bagusnya, ya. Ini terlalu tinggi sebenarnya, terlalu tinggi. Kemudian ini kayak biasa, digulung biasa. Ini jeleknya, ya. Karapinya susah karapinya, ya. Ini enggak terlalu tinggi kayak gini sebenarnya, ya. Intinya satu di depan, satu ke dalam sini. Ini ke dalam, biar apa? Biar di depan sini ada dua helai, ya. Ini hanya tengah sini, jadi ada dua. Sedangkan di belakang pun ada dua. Atau yang lain nggak masalah. Bagaimana cara makainya? Ya, terserah. Ada yang kayak gini kan? Ada sebagian yang kayak gini, ya. Ada juga yang kayak gini. Nah, udah nggak masalah. Langsung gulung-gulung. Jadi tidak ada cara khusus, ya. Tidak ada cara khusus. Tapi kalau saya pribadi, ya. Lebih suka kayak tadi, ya, lebih suka kayak tadi. Coba kita rapin benar, ya. Pegang ini dulu, Ustaz. Pegang ini dulu. Di sini, pojok situ. Nah, ya, nah masukin ke dalam. Nah, ya, masukin ke dalam. Ya, kalau sendirian bisa sebenarnya, taruh sendirian, nanti kita tarik sendiri dari belakang bisa. Ya. Kemudian baru letakin di sini, ya. Intinya seperti itu, ya. Anak pakai biasa aja. Pakai biasa saja. Ya. Intinya sudah selesai, saya pakai kain ihram. Udahlah, ya, ribet. Dan bagusnya pakai ikat pinggang biar kalau ditarik ya enggak terbuka. Karena kita enggak pakai celana dalam. Kemudian selanjutnya kain atas, ini terserah pakainya gimana. Ya, yang jelas dia menutupi pundak. Ya, kalau saya pribadi seperti ini sukanya, ya. Begini aja, ya. Santai aja, ya, santai. Cuman dua ini, ya, cuman dua. Kebuka sedikit, jatuh sedikit nggak masalah. Dan kemudian lepas apa? Lepas peci, karena nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai sepatu. Kita pakainya apa? Pakainya sendal. Apa beda sendal sama sepatu kita bahas kemarin? Tumit, ya. Sendal tuh yang membuka tumit. Udah siap kayak gini. Kalau yang dia langsung ke Jeddah, udah siap, Pak. Udah kayak gini dia di pesawat. Di pesawat udah seperti ini. Kalau yang langsung ke Mekah, ya. Beda kalau yang di Madinah, kayak gininya ketika di Madinah mau berangkat ke Mekah, ya. Yuk semua sekarang kita berdiri. Anggap aja kita sekarang adalah apa?
jamaah umroh. Semuanya udah kayak gini. Coba lepas pecinya. Semuanya lepas peci. Ya, tasnya diletakin nggak masalah. Dan tolong kalau bisa agak mundur sedikit karena kita akan ngelilingi Ka'bah ini. Ya. Jadi bayangkan bapak-bapak semua, iya tengah sedikit sini, iya. Jadi bayangkan sekarang kita sedang ada di bus. Ya udah masuk bus, udah pakaian kayak gini. Kalau ibu-ibu udah pakaian biasa, nggak boleh pakai cadar dan sarung tangan. Lepas sarung tangannya, ya buka cadarnya, tapi boleh pakai selendang dia. Ya, ini sudah kayak gini anggap aja dan nggak ada yang pakai peci karena diantara ya hal yang dilarang adalah memakai peci. Setelah kita naik bus, ini yang di Madinah, ya biasanya sering di Madinah. Kita pergi ke Zulhulaifah. Zulhulaifah untuk mengambil mikot. Nyampe di Zulhulaifah, kita disunahkan sholat. Kalau waktunya sholat wajib, kita sholat wajib. Kalau enggak ada, maka niat kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita semuanya duduk di dalam bus. Coba dalam bus, duduk, anggap aja duduk ya. Sekarang sudah masuk bus. Kenapa di dalam bus? Karena Nabi SAW itu beliau ihramnya di atas onta. Jadi disunahkan dia mengambil ihramnya di mana? Di atas kendaraan. Udah masuk kendaraan, maka kita mulai menanamkan niat. Ini kalau di Madinah. Kalau pesawatnya langsung ke Mekah, maka dia ihramnya di atas pesawat. Neng nong diumumkan kepada jamaah haji Indonesia sekarang kita sedang berada di antara Yalamlam dan Qarnul Manazil. Mikot, silakan segera mengambil ihram, begitu. Ya, maka kita langsung ngambil ihram. Caranya melafalkan niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Ulangi. Labbaik Allahumma umratan. Kalau sudah mengucapkan ini, maka kita nggak boleh melakukan pelanggaran ihram. Nggak boleh lagi pakai minyak wangi, nggak boleh motong bulu, nggak boleh pakai peci, atau begini nggak boleh juga, misalnya, kedinginan AC nggak boleh, ya. Kemudian juga nggak boleh bercumbu dengan syahwat kepada istri, nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh nikah, nggak boleh melamar, nggak boleh berburu, dan seterusnya di antara larangan-larangan. Dan nggak boleh pakai celana atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh pakai cadar dan nggak boleh pakai sarung tangan, tapi dia boleh menutup wajahnya dengan kain. Kemudian mulai saat itu kita di bus naik kemana? Ke Mekah, atau di pesawat mau ke Jeddah. Dari Jeddah kita ke Mekah, kita disunahkan memperbanyak talbiyah. Ayo rame-rame, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya sopir kan kau ya. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Terus adapun perempuan hanya mengangkat suara ya yang didengar kanan kirinya saja. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik terus sampai itu bus mendekati kota Mekah. Boleh tidur, boleh ngomong, boleh makan kalau lapar, ya, boleh hal-hal yang lainnya. Dan saran saya, selama ihram nggak usah buka HP. Ya, saya meskipun suka foto-foto ketika haji, ketika ibadah saya nggak pernah buka HP. Apalagi foto, apalagi main medsos, karena itu ibadahnya tuh di situ. Kalau kunjungan-kunjungan tempat lain nggak masalah kita foto misalnya atau kita dokumentasikan, karena itu bukan bagian dari ibadahnya. Karena yang ibadah itu adalah ketika sedang ini sekarang nih ibadah. Ya, ketika sedang berpakaian seperti ini, atau cuma untuk dokumentasi saja. Nah, ketika kita sudah nyampe di kota Mekah, kita ke hotel.
Atau boleh langsung kita ibadah umroh langsung boleh ke Masjidil Haram. Biasanya ke hotel dulu ngeletakin barang, istirahat, boleh makan, boleh mandi, bahkan disunahkan mandi ketika kita sampai di kota Mekah. Kalau ya fleksibel waktunya. Kemudian selesai semua tetap memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terutama ketika berubah perubahan posisi dari tidur ke berdiri, berdiri ke tidur. Kemudian anggap aja sekarang kita sudah di Mekah, di hotel Imam Syafi'i, ya, ada lantai 2, ini sekarang di lobi. Sekarang sedang di lobinya. Kumpul jam berapa? Misalnya habis subuh, atau misalnya kita kumpulnya kalau biasanya kami itu malam, ya, habis makan malam atau tengah malam. Biasanya tengah malam karena lebih sepi, ya, dan juga lebih dingin, nggak panas. Biasanya kita kumpul tengah malam, udah jam 12 di lobi. Mulai sekarang kita berjalan menuju Masjid Al-Haram, ya, dengan perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Terus talbiyah berhenti ketika kita mau tawaf. Ketika mau tawaf enggak boleh baca talbiyah, ya. Dan anggap aja kita sekarang sudah di mana? Di Masjidil Haram. Maka adabnya ketika di Masjidil Haram, karena itu masjid, berlaku masuk kaki kanan membaca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu salamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita mulai masuk jalan, ya, dan kita mulai mendekati yang namanya Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, sebagian ulama menganjurkan sunnahnya Allahumma antas salam, ya, fahina rabbana bisalam. Doa melihat Ka'bah. Kemudian ingat Bapak-bapak, pertama kali ketika lihat Ka'bah disunnahkan laki-laki menampakkan bahu kanannya. Nah, ya, tato misalnya, ya, nggak ada tato, ya, menampakkan bahu kanannya. Anggap aja ini nggak ada ini, ya, nggak ada kain bahu, ya, membuka bahu kanannya. Dan boleh pakai kacamata, boleh pakai jam, ya, boleh bawa tas. Yang nggak boleh adalah larang-larang Islam yang kita kerjakan. Laki-laki ittiba, membuka. Dan hal yang pertama sunnahnya, kita bicara sunnahnya dulu, adalah mendekati Hajar Aswad. Yang pertama kita lakukan mendekati Hajar Aswad. Ustadz, gimana cara taunya? Di sini ada lampu hijau, Pak. Ada lampu hijau yang memberitahu bahwasanya ini sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Kalau mudah kita mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa mencium, kita sentuh Hajar Aswad, kita cium tangan kita. Dan prakteknya nggak bisa. Sehingga cukup kita memberikan isyarat dari jauh. Dengan cara mengisyaratkan tangan begini, ibu-ibu bisa lihat video YouTube-nya aja nanti, ya. Dengan cara mengisyaratkan dengan tangan dan mengucapkan takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Dan jangan dicium. Karena kebanyakan orang ya, karena dia ngelihat, kita sebagian orang kan ngelihat, ini pentingnya punya ilmu, Pak, ya. Ini pentingnya kita punya ilmu. Enggak perlu dicium. Yang dicium tuh kapan? Kalau tangan kita nyentuh. Nah, baru cium. Oh, nggak bisa nyium, cuma nyentuh aja. Cium tangan yang menyentuh. Tapi kalau dari jauh karena nggak nyentuh, cukup isyarat. Bismillah, Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar saja. Ya, Bapak sini semua, coba. Ya, nggak apa, sini semua kita. Ya, masa udah di situ duluan. Ya, kita sini semua. Ayo ke sini semua, jangan malu-malu. Ya, nggak apa di situ, ya, nggak apa di situ. Yang jelas, coba kitanya di sini aja. Ya, teman-teman di sini. Ya. Bela di situ langsung ke sana. Langsung ke sana aja. Nah, ya. Enggak mau gabung enggak masalah, ya. Pertama apa tadi syaratnya? Bismillah, Allahu Akbar. Dan perhatikan ketika lampu hijau. Jangan sebelum orang udah ngangkat tangan belum kita. Kita belum. Perhatikan. Oh, ini udah pas baru bismillah, Allahu Akbar. Ini garis startnya. Ingat, Ka'bah di sebelah kiri, kita berputar arah jarum jam, ya.
Ustadz apa bacaannya? Bacaannya hanya zikir dan doa, bebas. Ya, zikir, doa, boleh baca Quran, boleh istighfar, boleh tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Di antara kesalahan jamaah haji adalah yang menyelisih sunnah di komando. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, kita 20 tahun nggak bisa baca subhanallah. Masa perlu komando? Terserah kita, bebas doa, bebas zikir, bebas, nggak ada bacaan. Ya, kita mulai berjalan, ya. Ya, kita mulai berjalan. Jangan lupa tadi syaratnya ya ketika lewatin itu, ya. Apa? Berlawanan arah jarum jam. Ayo. Bismillah, Allahu Akbar ya. Sambil jalan, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ingat ketika ini ya tadi salaman. Ini kenapa gak gabung gitu? Ikut jalan ya. Ikut jalan. Dodoran. Perhatikan bapak-bapak di sini yang berbaik, stop dulu ya, pause. Ya. Pause dulu gitu. Nah, ini namanya rukun Yamani. Apa namanya? Rukun Yamani. Di sini seharusnya ada lengkungan. Ya. Ada lengkungan. Di sini ada lengkungan namanya hijr. Hijr Ismail atau Hatib. Ya, enggak boleh kita mentas lewat sini, harus di luar garisnya, ya. Dan ini namanya tadi rukun apa? Yamani. Disunnahkan menyentuh rukun Yamani. Tapi prakteknya sulit. Ustadz kalau nyentuh, kalau ini enggak nyentuh, isyarat enggak? Tidak ada isyarat, hanya disunahkan nyentuh. Kalau enggak bisa nyentuh ya udah. Nah, di antara rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad kita disunahkan baca apa? Iya, doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beberapa kali, bisa 2 kali, 3 kali tergantung jarak jalannya. Sampai nanti lampu hijau lagi, isyarat lagi bismillah Allahu Akbar. Tanpa cium tangan, ya. Yuk kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu Akbar. Lanjut, subhanallah, astagfirullah, berdoa terus. Boleh didukung, boleh ya. Iya, enak, boleh sentuh ini. Selainnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Iya, ada pertanyaan? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana ketika pas tawaf kentut? Ya. Maka ulama mengatakan sebagian dia harus ya bersuci, karena di antara syarat tawaf itu bersuci. Ini pendapat banyak para ulama ya, keluar kemudian dia ke WC ya, kemudian setelah di WC atau di dalam Masjidil Haram ini juga ada tempat untuk wudhu ya. Kalau sekedar kentut bisa berwudhu. Tanya mutawifnya, saya ini kentut saya mau wudhu, ada, tapi nggak ada WC ya, adanya tempat wudhu. Ada tempat wudhu di daerah sana meskipun agak keluar sedikit. Nah, kemudian tapi pendapat yang lebih saya pilih wallahu alam adalah pendapat Ibnu Taimiyah, tidak disyaratkan bersuci, sehingga kalau kentut lanjutkan. Ya, lanjutkan tawafnya. Meskipun kalau untuk kehati-hatian kita wudhu lagi kemudian lanjutkan sisa, enggak mulai dari awal. Ya, karena ada juga ulama berpendapat mulai dari awal tapi cukup lanjutkan. Kalau kita stopnya di 3, ya maka berarti sisa 4 putaran lagi.
Kalau keluar cukup jauh ya. Karena itu insya Allah sebentar ini Pak yang ditahan anginnya dan ditahan hajat-hajat yang lainnya. Ya bagus sekali. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Oh iya, hitungan satu putarannya dari rukun Hajar Aswad ke sampai rukun Hajar Aswad lah lagi. Itu satu berarti. Ya dan kita mutarnya berapa kali? 8 apa 6? 7 kali. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, anggap aja sekarang kita sudah di lap terakhir. Udah di putaran yang ketujuh. Ketika putaran yang ketujuh, ini yang ketujuh nih, selesai sampai sini, tidak disunahkan lagi apa? Memberi isyarat. Jadi memberi isyaratnya hanya 7 kali. Setelah itu mulai kita tutup lagi bahu kita dan kita ya menuju makom Ibrahim. Kita mau sholat. Ya, di sebelah sini ada makom Ibrahim. Maaf, permisi. Nah, nih. Makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, dan ketika kita selesai, kita mulai mengincar makam Ibrahim. Kita tutup dulu bahu kita, kemudian kita mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ada sebagian faedah juga, disunahkan 3 putaran pertama tawaf kita ramal, berlari-lari kecil sambil tangan bahunya digoyang-goyangkan. Ya disunahkan. Tapi prakteknya sulit, cukup berjalan saja ya. Dan jangan lupa perhatikan jamaahnya jangan sampai mencar. Setelah selesai 7 putaran tadi ya, maka kita menutup pundak. Karena di antara syarat sah salat adalah menutup pundak. Enggak boleh salat pakai singlet. Oh, singlet yang kelihatan pundaknya itu. Ustadz kan udah tertutupi aurat. Beda aurat sholat sama aurat yang boleh ditampakkan. Kalau sholat itu ahlu zina, memakai perhiasan. Dan perhiasan kita adalah menutup kedua pundak. Kemudian kita mulai sholat di belakang makom Ibrahim. Maaf ya. Coba kita lihat ini. Ya, ini idealnya. Akan tetapi prakteknya berat untuk sholat di sini. Tapi pemerintah Saudi sudah menyiapkan ada tempat-tempat sholat khusus di belakang. Ya, dan kita sholat terserah di mana saja selama di Masjidil Haram. Karena nggak mungkin kita sholat di sini karena orang masih lalu lalang di sini. Sehingga kita ngambil di belakang. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat sendiri. Yang pertama sunnahnya baca apa? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Salat kita ya. Sujud ya. Selesai salam. Enggak ada doa karena sebagian teman-teman saya lihat berdoa setelah salat. Ya nanti waktu-waktu doanya ketika tawaf itu banyak-banyak doa, silakan. Ya Allah, semoga aku nambah anak misalnya. Ya Allah banyak rezekiku, itu ketika tawaf silakan berdoa. Silakan baca Quran, silakan berzikir. Nah ini apa? Angkat tangan nanti ada tempatnya. Ya karena ini kita lagi tawaf nggak angkat tangan, cukup berdoa saja. Nanti ada angkat tangan di Safa dan Marwah. Ya. Setelah kita sholat, apa yang kita disunahkan? Di belakang ada air Zam-Zam. Ya, ada air Zam-Zam, ada yang cool, not cool. Dingin kan enggak dingin. Kita disunahkan ya. Dan disunahkan juga sedikit membasuhi rambut dengan air Zam-Zam. Ya, misalnya begini, ya. Disunahkan setelah minum membasuhkan air kemana? Ke rambut kita karena kita lagi gondrong ketika itu. Ya. Maksudnya enggak gundul ya. Enggak gundul. Dan kita minum apa doa disunahkan doa minum Zam-Zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Minta ilmu, minta ya rezeki dan minta kesehatan. Ilmu, rezeki dan sehat.
Kemudian kita beranjak ke Safa dan Marwah. Yuk kita geser sedikit ini ke situ. Ya, selesai kita tawaf. Yang ketiga kita ngerjain apa? Sa'i ya. Jadi dari tempat minum tadi, ini kalau afdolnya teman-teman bisa pulang lagi ke Hajar Aswad untuk mencium. Tapi prakteknya sulit, jadi kita langsung saja ke Mas'a, tempat sa'i. Tempat sa'i kurang lebih setengah kilo ya, antara Safa dan Marwah. Yuk kita sekarang ke Safa, berjalan. Ketika kita mulai berjalan ke Safa, kita disunahkan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Kita mulai ke Safa, ke Bukit Safa. Dan ketika tiba di Bukit Safa, ya, ketika kita tiba di Bukit Safa, teman-teman, kita disunahkan melihat Ka'bah. Itu Ka'bahnya. Dan kita lihat dengan cara nanti ada ya garis-garisnya. Ketika melihat Ka'bah, ya. Ketika kita melihat Ka'bah, kita disunahkan ya. Nah, ya. Kita disunahkan melihat Ka'bah. Kemudian kita mengucapkan zikir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian mengangkat tangan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya muqallibal qulub, rabbi habli minas solihin, rabbi la tajarni farda. Terus ya. Kemudian selesai doa, baca lagi zikir yang tadi. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabbi firli warhamni, ya Rabbi firli wali walidayya, dan seterusnya. Kemudian baru lagi baca zikir. Jadi zikir 3 kali, doanya 2 kali. Zikir doa, zikir doa, zikir. Setelah kita berzikir di Safa, kita mulai berjalan. Ayo semuanya kita berjalan. Berjalan biasa antara Safa dan Marwah. Ya. Kita berjalan. Apa enggak ada yang ikut jalan? Ya. Coba dibuka jalannya, kanan di situ tempat marwahnya ya. Di sini tempat marwahnya setengah kilo ya, kurang lebih, atau 600 kilo dan 400 kilo. Di antara jalan antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Nah, di lampu hijau ini kita disunahkan berlari. Di lampu hijau laki-laki, ya ibu-ibu nggak usah. Ya, kita disunahkan berlari, ya kita disunahkan berlari antara 2 lampu hijau. Selesai lampu hijau, kembali berjalan seperti biasa sampai tiba di Marwah. Dan apa yang kita lakukan di Marwah sama persis dengan apa yang kita lakukan di mana? Di Safa. Apa itu? Menghadap Ka'bah, kiblat, kemudian membaca zikir, doa, zikir, doa, zikir. Ya, setelah itu kita lanjut lagi, dan ini sudah dihitung berapa? 1. Kemudian jalan lagi, ketika lampu hijau lari, kemudian jalan terus sampai ke Safa. Nah, kalau ketika sa'i lebih fleksibel, kentut-kentut enggak apa-apa, ya. Karena ini enggak harus bersuci. Kalau mau ke WC, alhamdulillah ada WC di dekat Marwah, ke kanan ada tempat WC laki-laki dan perempuan. Haus boleh minum, istirahat boleh duduk, fleksibel Pak. Yang jelas 7 kali. Dari Safa ke Marwah sekali, kemudian ke Safa 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di mana? Di Marwah. Alhamdulillah kita udah jalan, berhenti di Marwah, udah 7 putaran. Lumayan pegel kaki kita.
Kemudian dari Marwah kita keluar dari Masjidil Haram. Sebagian motong rambut di sana, ini nggak usah. Ya, karena pertemuan rambut aurat dan laki-laki bikin rame di sana, maka kita lebih baik ke barbershop, ya, lebih rapi, ya, dan nggak harus potong sedikit dulu, nggak. Nanti kita keluar Masjidil Haram, kemudian kita sudah keluar Masjidil Haram, yang laki-laki dia ke toko tukang rambut, potong rambut barbershop, ya biasanya 10 real atau 40.000, disunahkan menggundul habis, ya, botak. Ya, saya mau botak, alhamdulillah 2 minggu udah tumbuh, ya. Kemudian atau kalau nggak mau botak, asal malu botak, maka dia memendekkan semuanya. Mendekkan semuanya, nggak boleh sini aja nggak boleh. Semuanya harus dipendekkan rata. Setelah kita mendekkan, selesai ibadah umrah. Perempuan dia ke hotel, cukup mana rambut yang nggak panjang sedikit, nggak ada ya? Iya, ada adek maksudnya. Ya, jadi perempuan dikepang rambutnya, bukan dikepang, di apa? Ya, diambil rambutnya, kemudian diambil satu ruas saja, satu ruas jari segini, ujungnya dipotong. Boleh sendiri, boleh sama teman-temannya. Setelah dipotong, selesai ibadah umrah. Mudah nggak Pak? Mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya silakan Pak. Oh iya, bagus sekali, saya lupa. Tidak ada dari Nabi SAW lari-lari kecil bacaan khusus ya ketika Safa Marwah, tapi ada bacaan dari sebagian sahabat, Allahumma gfir warham innaka antal azul akram. Allahumma gfir warham innaka antal azul akram. Allahumma gfir warham innaka antal azul akram. Itu bacaannya. Ya, bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Ya? Enggak panjang. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Dah itu aja. Ya, bukan zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir enggak? Ya. Iya, 5. Apa? Iya, 3Z 2D. Heeh. Heeh. Di perbatasan? Ya, di perbatasan lampu hijau. Iya, tadi doanya yang saya sebutkan tadi. Zikirnya. Di antara lari tadi tidak baca sama sekali. Tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, tadi ya. Sunnahnya. Iya, memang enggak baca juga masalah. Setelah dari Marwah ke lampu hijau tadi batasnya itu baca zikir, doa, zikir lagi. Enggak, di Marwahnya tadi kita baca itu. Di Marwahnya tadi. Oh, di Marwahnya. Iya, di Marwahnya tadi. Pas di Marwah ngadap tadi, ngadap. Iya, jadi di puncak Safa, puncak Marwah kita baca tadi. Bukan sambil berjalan kita zikir di jalan bebas, ya, bebas. Zikir, doa, baca Quran, bebas. Ya, bebas. Ada lagi pertanyaan? Yang ingin bertanya ini ya, pakai mic ya biar yang ya, streaming bisa dengar pertanyaannya. Ya, siap. Malu galau pakai mic, takut kesorot. Ya. Ya, intinya begitulah kurang lebih ya. Setelah kita mencukur tadi, kita boleh ngelepas baju ini, boleh pakai celana dalam lagi, boleh pakai peci lagi, ya, dan rambut kita segar karena enggak lagi gondrong, ya. Dan bagusnya memang mencukur habis, Pak. Kapan lagi kita mencukur gundul kalau enggak di sana, ya, Dak? Kalau di sini mungkin malu-malu, di sanalah dapat doa ampunan dan rahmat 3 kali dari Nabi SAW. Itu prakteknya secara singkat. Ya, tapi terkadang perjalanannya enggak sesederhana itu. Karena itulah pentingnya ikut ya travel yang sunnah, banyak sekarang ya, nggak sebut nanti promosi, nggak boleh di masjid promosi ya. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya silakan. Ya, ini ada ini. Misalkan pada saat waktu sa'i, Iya. masuk waktu sholat. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana ketika sa'i atau tawaf masuk waktu sholat, kita sholat. Dan di sa'i itu tempat sholat termasuk. Ya, saya kemarin sholat Jumat dapat di sa'i karena saking penuhnya tadi. Ya, dapat di tempat sa'i. Kita sholat, habis sholat lanjut jalan lagi. Begitu kata tawaf. Ya, karena itu enggak membatalkan sa'i atau tawaf kita. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi tadi Bapak itu belakang tuh. Ini sebelahnya dulu. Ya, mumpung dekat. Ustaz, kalau misalnya sudah sholat kan? Iya.
itu diulang dari awal lagi 7 atau lanjut Enggak, lagi? lanjut saja. Ya, enggak dimulai dari awal, lanjut semuanya. Iya. Susah 6:30 sholat. Aduh, pegel itu ya. Ya, ada lagi tadi ada ini apa, Pak? Ya, silakan Pak. Ustaz, semoga Allah selalu melindungi antum, Ustaz. Amin. Ustaz, kalau bagaimana kalau keadaannya misalnya di tengah jalan Iya. saat sa'i ataupun kita tawaf itu qadarullah ada halangan, misalnya kita cedera atau apa, Ustaz, gitu. Iya. Apakah itu bisa diwakilkan besoknya? Iya. Apakah kita apa namanya itu diwakilkan oleh orang? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Gimana kalau kita di tengah jalan ya cedera, mungkin kecapean atau pegel, nggak bisa lagi berjalan? Alhamdulillah ada porter. Ya, jadi kita boleh sa'i dan tawaf di atas kendaraan, boleh di atas kursi roda. Ya, tapi nggak gratis. Ya, no free lunch bro. Ya, nggak ada makan siang gratis, bayar. Kalau seandainya kita sakit, Pak, sakit nggak bisa ngelanjutkan. Kalau itu kan mungkin kita cedera sedikit aja. Kalau sakit, kita boleh balik ke hotel, tapi selama itu kita masih ihram. Masih berlaku larangan ihram. Sampai agak sehat, lanjutkan. Begitu juga wanita yang haid. Yang haid tetap ihram. Tetap ihram. Cuman nggak bolehnya tawaf dan sa'i. Sehingga dia menunggu suci. Dia menunggu bersuci. 2 hari sudah suci, dia tawaf sendiri dan sa'i sendiri. Kalau suaminya mau nemenin lebih bagus lagi. Ya, jadi begitu caranya. Kalau nggak mampu, maka ada jasa porter. Artinya nggak harus berjalan, Pak. Boleh juga berada di atas kendaraan. Bahkan sekarang udah ada skuter ya di lantai 3 apa katanya. Ya, PDP nggak ya? Ya jadi naik skuter gitu ya boleh dia. Jadi nggak itu. Ya ada tempatnya. Atau ada kendaraan kayak motor-motoran begitu. Ya, tapi itu bayarnya nggak murah begitu. Ya, ada lagi? Iya. Kalau tawaf, halo? Kalau tawaf kan ada yang namanya tawaf sunnah. Iya, Kalau bagus dengan sekali. Kita dalam ihram gitu, itu kan tawaf wajib. Iya. Tapi setelah kita selesai rangkaian umroh, itu ada namanya tawaf sunnah. Iya. Kapanpun kita bisa lakukan. Iya. Nah, bagaimana dengan sa'i? Apakah ada sa'i sunnah? Iya, benar sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Kan ada yang namanya tawaf sunnah. Setelah kita umroh, selesai nyukur rambut, kita boleh tawaf kapanpun waktunya. Dan pakaiannya pakaian biasa, nggak harus begini lagi, Pak. Iya, pakaian biasa. Ya, ini namanya tawaf sunnah. Adakah ada sa'i sunnah? Tidak ada sa'i sunnah. Jadi sa'i dalam umroh cuman sekali. Jadi nikmatilah waktu-waktu di sa'i. Kalau tawaf kita enak ya, bisa ngulang lagi. Aduh, aku tadi nggak perhatian sama Ka'bahnya, silakan perhatikan di tawaf sunnah yang kedua, 3, 4, 5, 6, 10, 100 dan seterusnya. Ya, ya kita ini ya azan dulu. Kita lanjutkan setelah tanya jawab, silakan duduk ya. Kita lanjutkan setelah azan. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi tadi kurang lebih rangkaian sederhana praktek langsung umroh ya, mulai dari ihram, tawaf, sa'i dan halak atau taksir, mencukur atau memendekkan rambut. Tadi prakteknya dan secara praktek alhamdulillah kita sudah lakukan, dan ingat umroh itu sederhana, yang bikin susah itu apa? Praktek yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada pertanyaan silakan, ya tertulis maupun langsung tentang masalah praktek tadi. Jadi intinya ihram, ya ihram di Zulhulaifah kalau Madinah, ya, atau di atas pesawat kalau kita langsung ke Mekah, ya, kemudian kita memperbanyak talbiyah, kemudian sampai ke Mekah, ke Masjidil Haram kita ya menyelesaikan atau men-stop yang namanya talbiyah dan mulai menuju Hajar Aswad, ya, bisa menciumnya alhamdulillah, kalau nggak bisa sentuh cium tangan, kalau nggak bisa dari jauh isyarat bismillah Allahu Akbar. Kemudian mulai dia tawaf tanpa komando, ya, bacanya khusus, ya, nggak ada bacaan khusus, bacanya bebas, ya, boleh zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astagfirullahalazim, semuanya boleh. Dan boleh juga baca Quran dan boleh juga memperbanyak doa selama putaran 7 tadi. Untuk laki-laki sebelum mulai tawaf disunahkan ittiba. Ya, ini semuanya sunnah Pak ya. Yang wajib hanya mengelilingi Ka'bah. Yang wajib hanya antara sa'i Safa dan Marwah. Yang wajib hanya mencukur dan memendekkan rambut, itu saja. Adapun bacaan-bacaannya semuanya bersifat sunnah kecuali labbaik Allahumma umrotan di awal, ya.
Apa boleh minum obat penunda haid agar tidak mengganggu jalannya ibadah? Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jawabannya adalah konsultasikan ke dokter. Karena ada orang-orang yang cocok pakai obat penunda haid, ada orang-orang yang nggak cocok. Ya, saya punya kenalan bapak-bapak, dia ketika haji atau umroh saya lupa, istrinya minum obat penunda haid. Ternyata setelah pulang dari ibadah tersebut nggak haid berbulan-bulan, kemudian terjadi pendarahan hebat dan wal-iyazubillah meninggal istrinya. Ternyata nggak cocok sama penunda haid tersebut. Kalau saya pribadi menyarankan nggak usah pakai penunda haid karena haid adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita haid maka gampang tunda. Ustadz, saya haidnya kadang lama 10 hari. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah riwayat pendapatnya bolehnya darurat. Kalau besok udah mau pulang ke Indonesia, kita masih haid, maka terpaksa kita tawaf dan sa'i dalam keadaan haid. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan karena kita mau pulang dan pulang kita nggak dekat, jauh Indonesia. Ya, perjalanan darat aja ya bisa berbulan-bulan, laut bisa setengah tahun, ya itu pun pesawat pun beberapa belas jam. Ya jadi itu. Tapi kalau misalnya mau minum nggak masalah, asal dikonsultasikan, oh nggak masalah kata dokternya, boleh dia minum penunda haid. Kemudian ada pertanyaan lagi, apabila saat sedang melakukan tawaf atau sa'i tiba-tiba keluar tanda-tanda haid, maka tawaf sa'i dihentikan 4 putaran misalnya. Bagaimana dengan hitungannya, mengulang atau melanjutkan? Ya, maka lebih amannya mengulang dari awal, ya meskipun khawatirnya haidnya udah datang, udah tuncul, kan ini kan nggak bisa diprediksi tuh. Perempuan kadang nggak sadar, udah keluar darah haidnya misalnya. Ya, atau flagnya udah keluar, maka lebih baik dia ngulang dari awal. Pak Ustadz, bagaimana jika lupa bacaan-bacaan dalam umroh? Kita katakan bacaan tersebut enggak wajib. Dan alhamdulillah sekarang ada buku, Pak. Ya, buku panduan dibagikan. Baca enggak masalah, enggak harus dari hafalan. Ya baca saja, oh ini bacaannya Rabbana Atina, oh jangan itu, kali itu semua sudah hafal ya, nggak ada yang nggak hafal Rabbana Atina. Bacaan di sofa nggak hafal, ada teksnya, boleh bawa buku. Ya sekarang kan lagi musim tuh kalung-kalungan, jadi tinggal baca saja. Ya, ini diantara hal yang sekarang memudahkan kita. Tapi kalau lebih hafal ini lebih bagus tentu saja. Atau boleh dia bawa HP, ternyata di HP catatannya boleh. Atau bawa kertas. Asal yang kita baca ada athar atau hadisnya dari Nabi SAW. Karena banyak kesalahan banyak sekali. Contoh, mereka membaca Inna Safa wal Marwah setiap naik Safa, ini keliru. Baca Inna Safa wal Marwah hanya pertama kali ke Safa, enggak setiap mau ke Safa. Dan enggak ada bacaannya. Ya, ada subhanallah, dan ini mengganggu orang lain, demi Allah nganggu. Teriak-teriak, apalagi orang Indonesia, paling wow. Ya, orang Indonesia yang paling sering teriak-teriak. Pancasila, Pancasila, kan pernah tuh kayak gitu. Ya, pernah juga pada lagu negara ya, pernah ya kebangsaan dipakai di situ Indonesia. Ini ya, ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar Pak Ustadz bilang katanya kita memberi 7 kali tanda ya untuk mengelilingi tawaf. 7 kali tanda. Isyarat. Isyarat. Kan tanda ya. Ya, tanda isyarat. Allahu Akbar. Ya, itu yang terakhirnya kan tidak pakai tanda lagi ya. Nah, Isyarat tadi ya. Iya. Itu tanda. 6 kali atau 7 kali Pak Ustadz? 7 kali kan pertama kali syarat dulu. Isyarat dulu pertama kali. Iya kan? Terus yang terakhir kan enggak lagi jadi 6. Enggak, 7. Oh, Coba 7 hitung ya? sendiri. Oh, ya. Ya, satu lagi Pak Ustadz. Ya ini ya, pertama kali datang isyarat 1. 1 putaran 2. 3 putaran 2 putaran 3. 7 putaran 6 putaran terakhir enggak lagi, berarti selesai 7. Oh gitu. Iya kan? Satu lagi, Pak Ustadz. Jadi mulainya di awal. Nah, Iya kan? ya. Sepakat?
Sepakat, sepakat. Apa lagi? Nah, bagaimana kalau ada jemaah haji yang lainnya tepat pingsan atau meninggal di sebelah kita, Pak Ustaz? Ya kalau pingsan nih bantu dia. Dibiarkan saja atau iya Ya, kita yang bantu bawa lah. gitu? Enggak, ini ya santai. Tawaf sa'i itu santai. Oh, santai. Boleh ngobrol. Aduh capek, dah apa? Oh. Makan, ngemil misalnya. Ya makan popcorn. Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi tawaf sama sa'i itu bukan seperti sholat yang harus khusyuk, nggak boleh bergerak. Enggak, santai, fleksibel. Yang penting mengelilingi, karena esensi dari tawaf mengelilingi. Ya, jadi kalau ada orang sakit, bantu. Kecuali dia bukan mahram, nggak boleh kita sentuh. Biarkan perempuan yang bantu dia. Nanti modus aqua Turki nyampak. Ya. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, maka kita bantulah. Karena kata para ulama, nggak harus ya langsung full, berhenti sebentar, duduk, misalnya nggak masalah. Ya, yang jelas menyelesaikan putaran 7 kali. Itu inti tawaf. Sebagaimana sa'i, ya, mau istirahat dulu, mau duduk sebentar, nggak masalah. Kita lihat nanti ada orang duduk-duduk di pinggir jalan kan karena capek misalnya. Apalagi di antara kesalahan adalah umrah berulang-ulang. Ya udah umroh lagi, nanti keluar lagi ke Ji'ronah, ke Tan'im untuk mengambil mikot, untuk ihram lagi, tawaf lagi, sa'i lagi. Kemudian ini udah capek nggak dapat pahala. Karena 1 kali perjalanan, 1 kali umroh. Di antara hal yang menyelisih syariat adalah umroh berkali-kali dalam 1 perjalanan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya silakan Pak yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tanggapan terhadap jemaah haji wanita yang berangkat tidak sama mahram? Iya, bagus Dengan sekali. kondisi yang memang tidak memungkinkan membawa mahram. Kenapa nggak Kemudian, mungkin kan? Pertanyaan kedua terkait tawaf tadi, Iya. ada yang pernah saya dengar pendapat bahwa tawaf itu juga ada sebagai pengganti tahiyat masjid di Iya. Masjidil Haram. Jadi otomatis ketika tawaf pun kondisinya juga harus serius juga begitu. Iya, kan? bagus. Kemudian yang ketiga, ketika posisi kita di Bukit Safa Marwa, berdoa menghadap kiblat, posisi tangan itu seperti apa, Ustaz? Iya. Apakah begini atau begini, gimana gitu kan? Iya. Supaya nggak kelihatan, ada yang kelihatan gulunya gitu kan, besar gini atau begini gitu kan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Demikian, Assalamualaikum. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah apa tadi? Safar. Wanita safar tanpa mahram. Udah kita bahas Bapak-bapak di awal pertemuan kita. Di antara syarat mampunya wanita untuk umroh atau haji adalah adanya mahram. Seandainya dia tidak ada mahram, dia tidak dikatakan mampu untuk melakukan umroh. Ustadz, seandainya dia ngeyel tetap umroh, maka umrohnya tetap sah, tapi dia berdosa karena dia tidak ditemani mahram. Ustadz, kan banyak itu laki-laki banyak tapi bukan mahram dirinya. Kecuali dia mau dimahramkan sebelum berangkat. Ya. Kan ada perempuan banyak Ustadz. Ingat mahram safar 2 syaratnya. Yang pertama laki-laki, yang kedua sudah baligh. Jadi seorang ibu-ibu yang dia bawa anak laki-laki yang di bawah umur baligh, misalnya umurnya baru 3 tahun, tidak dikatakan safar dengan mahram. Ya, tapi tetap sah. Ya, safarnya sah, umrohnya sah, tapi dia berdosa. Sama kayak misalnya kita sholat tapi isbal. Sholat kita sah, tapi kita berdosa karena kita isbal. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Ustadz, saya mendengar sholat tawaf itu adalah sholat. Benar, maksud sholat tawaf adalah sholat, artinya menggantikan tahiyatul masjid. Tapi apakah harus serius? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena di dalam sholat diharamkan berbicara. Sedangkan di dalam tawaf boleh berbicara. Artinya enggak sama plek, Pak. Memang ada tawaf seperti sholat. Tapi maksud hadis tersebut bukan artinya sholat dan tawaf sama plek. Gak boleh ngomong, gak boleh makan, gak boleh apa. Jadi boleh santai, boleh berbicara, terutama saya mau tawaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya tolong ini begini dikit. Jadi ngasih arahan begitu. Baca ini, jangan lupa ya Rabbana atina. Ayo sekarang, jangan lupa syarat. Jadi kita mengarahkan bagaimana biar mereka bisa melakukan ibadah umroh sesuai sunnah. Karena itulah ini di antara perbedaan mendasar antara sholat sama tawaf.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang ketiga? Oh ya, mengangkat tangan. Ini kembali kepada perbedaan para ulama tentang tata cara mengangkat tangan. Ya, fleksibel sebenarnya. Bisa boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ya, cuman kalau saya pribadi, ya dengan menutupkan kedua tangan begini, namanya menengadahkan tangan untuk berdoa. Adapun yang begini, ini ketika sholat istisqa, minta hujan. Ya, jadi kalau minta hujan, telapak luarnya yang menghadap ke langit, berbeda. Kalau berdoa biasa begini, kalau istisqa minta hujan begini sampai ketiak Nabi kelihatan. Ya, karena beliau mengangkat dengan tinggi, dengan mendesak. Ini kalau kita dalam keadaan salat istisqa. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, kita tunggu mic ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila ada seseorang itu ya Ustaz ya, pada saat akan umroh, nah dia itu ketinggalan rombongan Ustaz. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz? Kalau ketinggalan rombongan? Iya, nggak masalah ya, nggak harus berjamaah. Saya bilang sama teman-teman kalau ternyata tinggalan rombongan, teruskan saja, karena dia sudah punya ilmunya. Lanjutkan saja, nanti ketemu kita di Marwah. Karena biasanya di sa'i terutama ibu-ibu kadang ke WC, kadang kemana ya, sehingga itu merepotkan, sehingga kalau kita harus nunggu teman-teman nggak bisa. Makanya harus sendiri-sendiri, cuman berusaha untuk tetap tetap nyatu. Karena mau nyatu benar susah. Ya, karena pasti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang jelas intinya tadi harus koordinasi. Seandainya dia terlambat sendirian sampai hotel dia sendirian, asal dia mengerjakan apa yang kita kerjakan tadi, tetap sah umrohnya. Karena enggak seperti ya, pernikahan, umroh harus berdua, enggak. Umroh boleh sendirian. Ya. Jadi enggak masalah tertinggal rombongan, apalagi kita punya ID card ya, insya Allah jarang tersesat. Intinya pahami aba-aba ini Pak, WC 3. Ya kalau tersesat bilang WC 3, WC 3, baru gitu aja. Diantarkan orang ke sana. Ya, atau misalnya di Madinah, gerbang 15, mau kita tersesat di mana? Bilang, antarkan saya, nanti saya bayar gerbang 15, saman. Atau hafalkan nama hotel, hotel ini, hotel itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi nggak masalah tersesat ya di jalan yang benar. Ya tersesat atau tersesat jalan ya, nggak tersesat hidayah. Jadi nggak masalah kalau dia ketinggalan, maka dia bisa nyusul dengan sendirinya ya, bisa nyusul dengan sendirinya. Ada lagi? Ya ini hanya ini ya, boleh tanya langsung ya. Kedepannya tanya harus pakai kertas. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Semoga ini menjadi bekal minimal. Nggak tahu entah kita umroh kapan. Yang jelas kita husnuzan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan hadirnya kita di sini, ini adalah optimisme kita akan melakukan ibadah umroh nantinya. Ya, bismillah, semoga mudahkan rezeki teman-teman semua. Dan insya Allah mulai pekan depan bulan Februari kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih muamalah. Dan paling penting di fikih muamalah adalah pertemuan pertama, kedua, ketiga. Yang paling dasar itu. Kalau kita udah pertemuan kelima, udah melongo, ini bahas apa? Jadi yang paling penting dalam fikih muamalah itu dasarnya, rukunnya, syaratnya. Kalau kita punya pondasi fikih muamalah yang benar, yang lain-lainnya nyabang, turunan, integral gampang kita. Karena kita udah punya kaedahnya. Jadi yang paling penting dalam fikih muamalah adalah pengantarnya, dasar-dasar fikih muamalah, terutama syarat-syaratnya. Kalau ada kasus kita paham syarat-syaratnya, kita bisa menghukumi suatu kasus meskipun kontemporer, meskipun kasus tersebut baru. Ini yang harus kita pahami ya teman-teman, mulai dari dasar belajar fikih muamalah. Ya, jadi kalau ada yang nanya fikih muamalah, saya arahkan ke kajian, karena hukum asal belajar di pengajian. Ustadz, saya bukan jualan. Iya, meskipun kita bukan penjual, kita pasti pembeli, sehingga fikih muamalah wajib kita pelajari, nggak hanya bagi penjual, bagi pedagang, enggak, tapi bagi semua orang yang berkecimpung dalam muamalah jual beli. Karena cara dapetin barang itu dua. Kalau enggak kita minta
beli ya, kalau nggak dikasih beli. Dan kebanyakan dengan beli, sehingga kita paham harus fikih muamalah. Demikian kita akhiri ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.